Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait persepsi interpersonal dalam suatu proses komunikasi. Sebelumnya, saya harapkan semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu dan terjaga kesehatannya dalam melakukan aktivitas-aktivitas kesehariannya, terkhusus untuk dalam proses belajar. Komunikasi interpersonal itu merupakan suatu proses penyampaian yang ada di pikiran, ya, atau informasi-informasi yang kita terima dari luar sana kemudian memberitahukan kepada orang lain lagi, ya, di mana komunikasi itu sifatnya berkelanjutan dan tentunya interaksi yang selalu berubah. Artinya dalam proses komunikasi itu tidak selalu bersifat monoton, akan tetapi sifatnya selalu berubah-ubah atau relatif. Dan komunikasi itu tentunya membina suatu hubungan personal antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dan sifatnya akan profesional. Nah, pada slide ini teman-teman bisa melihat ya sebuah gambar ilustrasi terkait proses suatu komunikasi. Nah, di sini terdapat gambar yang pertama yaitu merupakan si pemberi pesan atau si komunikator. Nah, yang kedua di sini ada si penerima informasi atau si komunikan. Nah, si pemberi pesan ini akan menyampaikan pesan kepada si komunikan, apakah pesan-pesan itu sifatnya edukasi, apakah pesan-pesan itu sifatnya sosial, apakah pesan-pesan itu merupakan suatu berita-berita informasi terkini, dan lain-lain sebagainya. Karena kita berada dalam lingkup farmasis, dalam artian pelayanan informasi obat di apotek tentunya, jadi dalam hal ini kita bisa menggambarkan atau mengilustrasikan bahwa si komunikator atau si pengirim pesan itu adalah seorang farmasis dan si penerima pesan atau si komunikan itu adalah seorang konsumen atau pasien atau masyarakat. Nah, pesan yang disampaikan oleh si komunikator kepada si komunikan itu akan diterima dan diolah dalam pemikirannya, kemudian menimbulkan atau menghasilkan suatu bentuk persepsi atau pemahaman. Artinya mereka melakukan persepsi pemahaman terhadap informasi yang telah diterima. Kemudian jika dia sudah memahami apakah pemahamannya benar atau tidak, atau mungkin masih kurang benar atau belum terlalu sampai pada arti yang sebenarnya dari pesan yang kita sampaikan, nah itu bisa disampaikan berupa mekanisme feedback, ya, mekanisme feedback. Nah, dalam proses feedback ini, jika pesan yang diterima oleh si komunikan itu dipersepsikan sebagai suatu bentuk atau suatu hal yang berbeda, ya, atau melenceng dari arti atau makna dari pesan yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan, kita bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Artinya kita memberi pemahaman yang lebih detail, mungkin lebih rinci terkait apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan kepada si konsumen itu. Karena memang persepsi orang ya beda-beda, sehingga karena adanya suatu feedback, makanya diharapkan dalam feedback itu kita menyamakan pemikiran atau kita menyamakan arti dari pesan yang disampaikan. Maka terjadilah suatu komunikasi interpersonal yang baik. Selain daripada itu, teman-teman bisa melihat di sini di bagian tengah di gambar ini adalah ya gangguan atau noise itu, ya. Artinya di situ memang ada semacam barrier, ya, baik dari komunikator maupun si komunikan. Dan saya pikir teman-teman udah pada tahu, ya, udah pada ngerti terkait barrier itu sendiri di mata kuliah yang sebelumnya, ya, dimana ada topik tersendiri terkait materi barrier itu. Jadi si komunikan ada, si komunikator ada, kemudian feedback ada, maka terbentuklah suatu
komunikasi interpersonal yang sifatnya tentunya baik pula, dalam artian hal ini adalah antara si farmasis dengan si konsumen atau si pasien yang datang ke apotek. Komunikasi interpersonal dalam artian yang luas yaitu merupakan suatu bentuk interaksi antara dua orang atau lebih tanpa melihat atau mempertimbangkan apakah mereka saling kenal atau tidak, dan terjadilah dalam segala setting kehidupan sosial. Nah, contohnya dalam komunikasi artian luas yaitu antara si farmasis atau si pedagang ya, atau si penjual dengan si pembeli atau si konsumen atau si pasien. Itu merupakan salah satu contoh dalam komunikasi interpersonal arti yang luas. Contoh yang lainnya ya, misalnya di luar daripada lingkup apotek, yaitu misalnya ada seorang wisatawan, dia itu minta tolong kepada polisi atau kepada masyarakat yang ada di sekitar sana untuk ditunjukin arah jalan yang menuju objek wisata. Nah, itu merupakan salah satu contoh komunikasi interpersonal dalam arti yang luas di luar daripada lingkup perapotekan. Kemudian dalam arti yang sempit, komunikasi interpersonal itu merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh dua orang ya atau lebih yang mereka itu sudah saling kenal satu sama lainnya, dan komunikasi itu terjadi dalam lingkungan kerja atau di kalangan masyarakat. Nah, contohnya di sini misalnya tenaga farmasis dalam suatu apotek, dia melakukan komunikasi dengan tenaga farmasis lainnya dalam satu apotek itu sendiri. Misalnya si asisten apoteker berkomunikasi dengan apoteker penanggung jawab, atau berkomunikasi dengan tenaga teknis kefarmasian lainnya, atau berbicara dengan kasir di apotek itu sendiri, atau berbicara dengan owner daripada apotek itu sendiri. Jadi terjadinya suatu bentuk komunikasi dalam lingkungan tempat kerja itu sendiri, sehingga hal-hal seperti ini dapat dikatakan bahwa komunikasi interpersonal dalam artian yang sempit. Nah, ciri-ciri telah terjadinya suatu proses komunikasi interpersonal adalah adanya suatu interaksi. Jadi mereka saling berinteraksi dalam suatu ruang dan waktu terkait hal-hal atau informasi-informasi yang dibicarakan atau yang saling disampaikan. Selain itu, kemudian timbullah feedback, kemudian mereka saling bertukar pikiran, maka itulah yang disebut dengan proses komunikasi interpersonal yang telah terjadi. Proses komunikasi interpersonal yang melibatkan seorang komunikator dan seorang atau bahkan lebih komunikan, yang dimana komunikan ini menerima pesan, yang pesan itu dibuat atau diterjemahkan dalam bentuk decoding, dan si komunikator itu melakukan proses encoding. Nah, dimana encoding itu merupakan suatu tindakan ya yang memformulasikan isi pikiran-pikiran ke dalam simbol-simbol misalnya, atau memformulasikan isi pikiran ke dalam bentuk kata-kata dan sebagainya, sehingga komunikator merasa yakin ya dengan pesan yang disusun dan cara penyampaiannya diyakinin, sehingga komunikan dapat menerima pesan tersebut dengan baik. Nah, encoding itu juga biasa disebut merupakan suatu aktivitas ya internal dalam diri si komunikator ya, untuk menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol yang sifatnya verbal atau sifatnya non-verbal, yang kemudian disusun berdasarkan aturan-aturan tata bahasa yang runtut,
ya, yang jelas ya, yang nggak ambigu, serta disesuaikan dengan karakteristik komunikan. Jadi komunikator itu atau si farmasis dalam suatu apotek itu dapat memformulasikan isi pikirannya ke dalam simbol-simbol ya, kata-kata. Misalnya contoh, datang pasien pengen nebus obat, kemudian obatnya itu merupakan salah satu jenis obat yang termasuk dalam golongan obat keras. Nah, dalam kemasan obat tersebut tentunya ada simbol-simbolnya. Misalnya untuk obat keras kan ada, kita tahu bahwa disimbolkan dengan huruf K ya, kemudian di background dengan warna merah. Nah, dari sana kita bisa menyampaikan informasi bahwa ibu hati-hati ya, atau bapak hati-hati dengan penggunaan obat ini, karena ini merupakan suatu bentuk obat keras. Jadi seperti itulah kita memformulasikan isi ide pikiran kita ke dalam bentuk simbol-simbol ya. Atau misalnya di kemasannya itu ditertuliskan peringatan nomor 1, misalnya atau sampai yang nomor 1 sampai 6 itu kan. Misalnya, awas, obat keras hanya untuk bagian luar, jangan ditelan ya. Atau awas, obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Jadi proses memformulasikan ide-ide dan pikiran kita ke dalam bentuk simbol-simbol atau kata-kata itu harus tepat dan jelas, sehingga si penerima pesan itu mengerti dengan baik dalam proses decodingnya. Adapun si komunikan atau si penerima pesan itu melakukan suatu bentuk proses decoding ya, artinya decoding itu merupakan suatu tindakan atau kegiatan internal dalam diri komunikan untuk menghasilkan suatu bentuk persepsi ya, apakah melalui dengan indera, mata, penglihatan, pendengaran ya, atau penciuman bahkan, dan dia mendapatkan berbagai macam-macam data ya dalam bentuk yang sifatnya sangat mentah. Apakah juga bisa mempersepsikan dalam bentuk kata-kata atau simbol-simbol ya, yang harus diubah dulu ke dalam pengalaman yang telah mereka maknai. Nah, misalnya yang tadi contoh telah disampaikan oleh farmasis bahwa ini tanda label huruf K background merah, ini merupakan menandakan bahwa obat ini adalah termasuk golongan obat keras. Jadi hati-hati. Nah, si pasien ini pernah mengalami atau memiliki pemaknaan terkait simbol tersebut, tapi dalam artian yang berbeda. Mungkin mereka pernah memaknai bahwa huruf K background merah itu dalam kesehariannya itu merupakan singkatan dari kamar ya misalnya. Nah, maka ketika diberikan informasi, persepsi si pasien ini harus berubah terkait simbol tersebut. Hasil dari aktivitas atau proses decoding oleh seorang komunikan atau konsumen atau pasien itu adalah respon, yang mana respon tersebut atau pesan tersebut telah dipahami atau dipersepsikan dan diputuskan bahwa pesan tersebut merupakan suatu hal yang perlu diberikan tanggapan balik atau feedback. Karena kenapa? Takutnya pesan yang diterima berbeda dengan pemahamannya. Sehingga kemudian jika hal tersebut terjadi, tentunya komunikasi atau pesan yang disampaikan melalui komunikasi itu tidak tercapai sebagaimana mestinya yang kita harapkan. Respon itu merupakan suatu bentuk informasi bagi komunikator atau pasien atau konsumen, sehingga mereka dapat menilai efektivitas komunikasi untuk selanjutnya menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Nah, hasil decoding itu terbagi dalam 3 jenis sifatnya. Yang pertama adalah respon bersifat positif, yang kedua adalah netral, dan yang ketiga adalah negatif. Kalau responnya berupa respon positif, itu sebenarnya tidak ada masalah. Artinya si pasien atau si konsumen itu
memiliki persepsi sama dengan apa yang kita pikirkan. Artinya kesamaan makna dan kesamaan pemahaman sudah sejalan, sehingga kemudian tidak ada masalah ke depannya. Kalau itu misalnya direspon positif. Kalau responnya netral, nah ini sudah bisa dikatakan waspada ya, artinya sudah masuk dalam kategori perlu hati-hati atau perlu dilakukan proses komunikasi lebih lanjut. Kenapa? Karena biasanya contoh orang-orang yang memiliki respon netral itu yaitu konsumen-konsumen yang sifatnya acuh tak acuh. Nah, mereka tuh datang ke apotek pengen nebus obat, kemudian si farmasis memberikan informasi kepada pasien tersebut terkait obatnya. Nah, mereka itu agak-agak cuek aja gitu, artinya acuh tak acuh dalam menerima informasi, sehingga ini dikatakan merupakan respon yang bersifat netral. Adapun yang sifatnya negatif, nah ini yang sangat berbahaya tentunya. Karena kenapa? Tidak adanya kecocokan pemahaman. Jadi kesepemahaman antara komunikator dengan komunikan, dalam hal ini adalah tenaga farmasi dengan pasien, itu tidak ada sama sekali, artinya saling bertolak belakang. Nah, hal-hal ini biasanya terjadi oleh pasien-pasien atau konsumen-konsumen yang tentunya memiliki karakter-karakter yang misalnya sombong mungkin, atau arogan, atau mereka lebih sok tahu daripada tenaga farmasis itu sendiri. Nah, kedua daripada respon hasil decoding yang sifatnya netral dan negatif ini perlu diantisipasi, sehingga kita harapannya dapat melakukan suatu proses komunikasi interpersonal yang membuahkan respon yang sifatnya positif, sehingga pelayanan yang kita berikan kepada si pasien atau si konsumen itu bersifat dapat dipertanggungjawabkan, artinya sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Jadi seperti itu. Dalam proses komunikasi interpersonal, kita itu diharapkan untuk membentuk atau memupuk suatu hubungan yang baik. Nah, pada slide ini ditampilkan beberapa cara dalam hal membentuk suatu hubungan yang baik. Yang pertama yaitu misalnya kita lihat memberikan salam, misalnya berjabat tangan ya di awal pertemuan. Setelahnya itu kita melakukan proses pendekatan dengan tahap demi tahap, perlahan demi perlahan, kemudian akhirnya menjadi bersahabat. Dan tentunya ini membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Jadi misalnya si tenaga farmasis di apotek menjaga ya, artinya melakukan pelayanan kepada konsumen yang mereka merupakan pertemuan pertama kalinya, artinya mereka belum saling kenal mengenal. Nah, si farmasis ini harus membuat bagaimana caranya terbentuk suatu hubungan interpersonal yang baik ya ke depannya. Karena kenapa? Yang pertama, kita ketahui bahwa seorang farmasis itu harus benar-benar bertanggung jawab atas profesinya sendiri. Nah, dalam profesi itu tentunya telah diatur ya kode etik dan itu harus dijalankan. Misalnya melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya bertindak lanjut ya jika pasien itu merupakan pasien yang mengidap penyakit kronis. Artinya si farmasis itu bisa melakukan home care ya, melakukan monitoring efek samping obat misalnya, dan lain-lain. Yang kedua adalah percakapan ya. Jadi percakapan itu dimulailah dengan percakapan yang sifatnya umum dulu. Jangan langsung ke spesifik, jangan langsung ke percakapan yang sifatnya khusus. Jadi dimulai aja dulu dengan percakapan yang umum dan singkat-singkat aja, nggak usah panjang lebar ya. Artinya kalau menyampaikan pelayanan informasi obat ya cukup menyampaikan hal-hal yang penting, artinya poin-poin yang memang perlu diketahui
oleh si pasien itu telah tersampaikan dengan baik. Jadi kita nggak usah mengatakan bahwa produk ini dari ini proses pemesanannya, proses distribusinya, penyalurannya, penyimpanannya seperti ini di apotek ini. Jadi itu nggak usah. Jadi cukup disampaikan hal-hal yang penting terkait produk yang ditebus oleh pasien di apotek itu. Kemudian yang ketiga yaitu terkait perhatian personal ya. Artinya di sini yang pertama kita harus membuka diri terlebih dahulu. Artinya sebelum kita dihargai ya kita menghargai dulu lah orang itu. Misalnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, dan menyebutkan status atau jabatan kita di sana di apotek itu, kita tuh sebagai apa di sana. Kemudian ketika misalnya menerima resep, nah di situ kan tercantum nama si pasien. Kita tanyakan, kita sebut namanya, apakah benar dengan Bapak Fulan misalnya atau dengan Ibu Fulan misalnya. Nah, itu merupakan suatu bentuk perhatian personal. Artinya harapannya adalah si pasien atau si konsumen itu merasa bahwa benar-benar dia itu diperhatikan. Kemudian yang keempat yaitu feedback. Jadi dalam membentuk suatu hubungan itu ya diperlukan suatu feedback. Artinya kita meminta suatu tanggapan terhadap apa-apa yang telah disampaikan, informasi-informasi yang telah diberikan, pesan-pesan yang telah diberikan kepada si pasien. Dan tentunya harapannya adalah feedbacknya merupakan feedback yang bagus dan tepat. Jika tidak tepat, nah kita bisa memberikan penjelasan lebih lanjut lagi terkait informasi yang akan kita berikan dalam proses pelayanan kepada pasien. Kemudian yang kelima yaitu menunjukkan rasa tertarik dan perhatian. Artinya kita tuh menunjukkan sikap yang benar-benar atau yang betul-betul tertarik dan perhatian ya. Di sini membutuhkan tentunya waktu, kemudian kita menjelaskan ya, kemudian kita menunjukkan rasa empati. Artinya kita tuh menunjukkan bahwa kita ini tenaga farmasis benar-benar care sama si pasien itu atau si konsumen itu. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan bahasa non verbal ya, misalnya menunjukkan perhatian mungkin bisa ditampilkan atau bisa diekspresikan dengan raut wajah mungkin ya, misalnya kita senyum dan lain-lain. Artinya dalam membentuk hubungan itu bahasa nonverbal ini memang cukup penting juga, sehingga terjadilah suatu hubungan yang baik karena adanya ketertarikan, adanya rasa keprihatinan ya dari apoteker ke konsumen atau si pasien. Nah, inilah beberapa poin yang perlu diperhatikan atau perlu dilakukan untuk membentuk suatu hubungan interpersonal yang baik. Dalam hal ini adalah antara seorang farmasis dengan seorang pasien dalam pelayanan informasi obat. Dalam lingkup perapotekan, kita itu menyediakan atau mendesain ya layout apotek itu merupakan suatu tempat di mana memiliki suasana yang cukup bersahabat ya, cukup baik harapannya jika ada seorang pasien atau konsumen yang datang. Nah, gimana cara meningkatkan suasana yang baik ya, yang bersahabat di suatu apotek ya? Yang pertama kita perhatikan bahwa perlu disediakan ruang konseling khusus. Nah, memang terkadang ada pasien atau konsumen itu dalam proses penanganan pengobatannya ya, terapinya itu diperlukan konseling khusus ya, misalnya penyakit DM. Nah, mereka tuh menanyakan ini penyakit DM bagusnya kayak gimana, saya udah ngonsumsi obatnya, saya udah rutin begini dan sebagainya, tapi kok masih belum sembuh-sembuh, belum ada perubahan dan lain-lainnya. Nah, di ruang konseling itu ya secara khusus memang pasien itu
bisa dikatakan membuka informasi-informasi yang ada dalam dirinya. Jadi itu sifatnya private lah ya, privasi lah misalnya. Nah, pada saat kita menyampaikan suatu bentuk konseling, nah kita sampaikan, nah apakah saudara atau bapak ibu ini sudah melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Nah, misalnya karena obat-obat DM itu memang diperlukan aktivitas-aktivitas fisik, olahraga ya misalnya. Karena kalau hanya mengkonsumsi obatnya doang, nah itu terapinya nggak bakalan maksimal. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan ruang konseling semi khusus. Ya, artinya ruang konseling tersebut nggak seprivate dengan ruang konseling yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa non verbal. Seperti misalnya orang baru datang buka pintu apotek, kita ya tenaga farmasis udah mulai senyum ya, dan mengenakan say hello mungkin dengan menggunakan gerak-gerik tangan seperti itu. Jadi penggunaan bahasa-bahasa nonverbal ini memang merupakan suatu cara dan merupakan suatu metode yang digunakan di berbagai jenis-jenis apotek, bukan apotek aja ya, mungkin di bisnis kantor-kantor yang lain yang merupakan orientasinya adalah suatu bentuk bisnis ya, perjualan maksudnya. Mereka itu menggunakan bahasa-bahasa nonverbal ya, mungkin jadi diutamakan menggunakan senyum misalnya ya, kemudian disambut dengan ramah, disambut dengan baik ya, sopan, tutur bahasanya baik. Jadi seperti itu. Kemudian meningkatkan suasana secara umum. Nah, misalnya kita melihat layout dalam apotek itu kan. Nah, kalau misalnya gitu-gitu aja tanpa adanya merchandise mungkin ya, itu bakalan membuat suasana apotek itu agak mati gitu kan. Karena kenapa? Kita ketahui bahwa suatu apotek itu dimana berisi berbagai macam bahan-bahan atau perbekalan farmasis ya, bukan cuma obat doang, ada suplemen mungkin ya, dan lain-lain sebagainya, ada juga alkes. Nah, tentunya itu disetting layoutnya semenarik mungkin bisa diberikan hiasan-hiasan ya, gantungan di bagian langit apotek, di bagian pintu. Pokoknya kita mendesain layout apotek itu sebagus mungkin, semenarik mungkin, sehingga meskipun sudah dilihat dari luar ya, belum masuk, orang itu udah tertarik. Nah, bagaimana kalau masuk? Nah, misalnya dipasangin pendingin, apakah itu dalam kipas angin atau dipasangin AC mungkin, sehingga pasien nyaman jika masuk. Seperti itu. Seperti yang telah dikatakan di awal-awal pembelajaran dalam video ini, bahwa persepsi itu merupakan suatu bentuk yang sangat diperlukan dalam suatu proses komunikasi, karena persepsi itu memberikan makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi yang tertangkap oleh alat indera. Nah, persepsi itu ya mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya kecermatan dalam mempersepsi stimuli indrawi ya mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi sebuah stimuli itu akan menyebabkan miskomunikasi, sehingga persepsi adalah inti daripada komunikasi. Nah, persepsi itu ada yang dinamakan dengan persepsi interpersonal ya, artinya kita memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang atau partner komunikasi kita yang berupa pesan verbal maupun non verbal. Maksudnya kita memberikan feedback kepada si pemberi pesan apa yang telah kita pahamin, apa yang telah kita maknain, apa yang kita telah tangkap ya dari pesan-pesan yang telah disampaikan.
apakah nantinya feedback yang kita sampaikan itu udah sejalan ya, udah selaras dengan apa yang dipahamin si komunikator. Nah, itu harapannya bisa dijadikan lebih baik lagi, atau misalnya kurang, nah itu nanti diperjelas lagi oleh si komunikator. Sehingga persepsi itu merupakan peran yang sangat persepsi itu mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu komunikasi. Persepsi itu merupakan suatu pemahaman kita ya, misalnya mengenai dunia kita peroleh melalui indera ya, mata menangkap stimuli karena melihat, telinga mendengar, lidah merasakan, dan lain-lain. Proses indera menangkap stimuli itu disebut dengan sensasi. Selanjutnya, agar stimuli memiliki makna, pikiran dan perasaan kita melakukan persepsi. Jadi misalnya dalam suatu lingkungan perapotekan, dalam hal ini antara si farmasis dengan pasien atau konsumen, di mana farmasisnya telah memberikan informasi terkait informasi obat ya, baik secara gerak-gerik dari tubuhnya menggunakan tangannya mungkin, kemudian telah menyampaikan beberapa kalimat terkait informasi obat tersebut. Nah, si komunikan ini akan menangkap pesan-pesan dari si farmasis itu menggunakan mata ya, dengan cara melihat ya, mendengar menggunakan telinga apa-apa yang telah disampaikan ya. Kemudian mereka mempersepsikan pesan-pesan tersebut yang akhirnya dibuatlah suatu feedback nantinya. Manusia itu mempunyai 5 panca indera ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa manusia itu mempunyai indera keenam, yaitu insting ya, yang atau dikenal dengan naluri atau nurani. Nah, semua indera ini akan bekerja secara otomatis tanpa diperintah. Contoh misalnya ketika ada atau terdengar bunyi ya, telinga itu langsung mendengar ya, otomatis telinga mendengar ya, karena adanya suatu perambatan gelombang dari sumber bunyi ke telinga kita sendiri, kemudian ditangkap ya, kemudian distimulasi dipersepsikan bahwa oh ini bunyi ini ya, tentunya melalui proses dulu. Nah, ketika kita misalnya berhadapan dengan orang yang lain, nah maka keenam indera kita ini segera bekerja untuk mempersepsi perilaku dan karakteristik orang yang kita hadapi itu. Nah, ini bisa diambil contoh pada tenaga farmasis di apotek ya, karena kebanyakan konsumen atau pasien yang datang ke apotek itu merupakan orang lain atau orang yang baru pertama kali bertemu dengan kita. Nah, melihat dari gerak-geriknya ya, atau dilihat dari ekspresi wajah mungkin, atau postur tubuh mungkin ya, dan lain-lainnya. Nah, kita itu sudah mampu untuk mempersepsikan bahwa karakter dan perilaku orang ini seperti ini misalnya, meskipun nantinya setelah melakukan komunikasi itu berbeda dengan apa yang kita persepsikan sebelumnya, seperti itu. Nah, mempersepsi orang lain itu merupakan hal yang tidak mudah tentunya. Terkadang ya kita dihadapkan pada fenomena di mana seorang sengaja membuka kesempatan dipersepsi oleh orang lain. Jadi orang tersebut memang sengaja membuka dirinya untuk dipersepsi, akan tetapi yang diperlihatkan itu merupakan karakter yang palsu atau bukan yang asli. Contoh misalnya pada suatu tes wawancara penerimaan pegawai, nah kadang-kadang para pewawancara yang bertugas menjadi juri untuk menilai tes itu dapat menyimpulkan hasil yang berbeda dengan juri-juri yang lainnya. Misalnya ada yang menominasikan calon A, ada yang menominasikan calon B, ada yang menominasikan calon C, dan seterusnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mempersepsi manusia itu tidak mudah. Atau contoh kasus yang kedua, misalnya ada perempuan ya yang bisa dikatakan sudah menginjak
umur yang agak tua ya, misalnya lansia, dan dia itu melakukan penyemiran rambutnya yang warna pirang dan merias wajahnya ya dengan dandanan yang berlebihan, maka persepsi itu akan muncul, dan tentunya persepsi yang muncul itu berbeda-beda ya, berbeda-beda kesimpulan. Misalnya ada yang menyimpulkan bahwa perempuan tersebut orang kaya, makanya modelnya kayak gitu. Kemudian ada yang mempersepsikan bahwa perempuan tersebut pengusaha sukses, sehingga dia dandanannya kayak gitu. Ya, atau ada yang bilang bahwa perempuan tersebut merupakan seorang artis ya misalnya. Atau bahkan ada yang menarik kesimpulan bahwa wanita tersebut ya, perempuan tersebut merupakan suatu perempuan yang tuna susila. Nah, misalnya contoh yang lain. Kalau misalnya teman-teman ya dalam apotek sebagai TTK, kemudian datanglah pria berbadan kekar ya, terus dia bertato ya, di sebagian besar tubuhnya itu penuh dengan tato. Nah, teman-teman kira-kira mempersepsi atau memberikan kesimpulan seperti apa pada orang tersebut? Mungkin bisa dijawab dalam hatinya sendiri ya. Apakah itu si ini atau orang tersebut adalah ini ya, dan sebagainya. Silahkan dipersepsi sendiri misalnya kalau ada yang seperti itu. Atau mungkin ada pemuda ya yang berwajah sedih ya, yang kemudian rambutnya acak-acakan ya. Itu mungkin teman-teman dapat mempersepsikan bahwa pemuda tersebut kenapa ya kira-kira, apalagi kalau dia pengen membeli obat ya yang sifatnya untuk menenangkan, atau membeli obat yang memiliki efek samping menenangkan. Nah, mungkin teman-teman bisa mempersepsikan bahwa pemuda tersebut lagi ada kasus apa dan kenapa bisa seperti itu. Nah, pasti teman-teman lebih tahu lah. Artinya karena setiap orang memiliki persepsi dan kesimpulan yang masing-masing, dan persepsi itu sifatnya relatif. Kemudian, persepsi itu merupakan suatu hal yang menghasilkan sebuah makna. Teman-teman sebenarnya tahu ya bahwa pesan itu terdiri dari simbol ya atau isyarat ya, yang sebenarnya itu tidak mengandung sebuah makna. Nah, makna itu akan timbul jika kita mempersepsi dan menafsirkan simbol atau isyarat-isyarat tersebut. Nah, ketika melakukan persepsi terhadap orang lain itu diperlukan kecermatan. Jadi teman-teman di apotek ya, sebagai farmasis itu sangat diperlukan kecermatan dalam mempersepsi pasien atau konsumen yang datang. Harapannya agar kita dapat mengerti dan memahami orang itu secara benar. Nah, kalau persepsi kita benar, itu akan menjadi sebuah modal yang penting untuk keberhasilan komunikasi interpersonal. Misalkan di sini dituliskan bahwa perempuan. Teman-teman bisa memperhatikan kata tersebut ya, perempuan. Nah, mungkin ada yang mempersepsi bahwa makna dari perempuan itu adalah jenis kelamin. Nah, apakah benar penulisan kata perempuan ini bermakna jenis kelamin sesuai dengan persepsi teman-teman ya, atau mungkin ada yang berpersepsi yang lain. Nah, kemudian teman-teman bisa memberikan sebuah makna. Apa makna dari sepeda perempuan, apa makna dari kamar mandi perempuan atau kamar mandi laki-laki. Silahkan teman-teman memberikan makna daripada dua kalimat tersebut. Indra manusia itu menangkap stimuli atau melakukan sebuah sensasi. Nah, kemudian stimulasi itu dipersepsi sehingga menghasilkan sebuah makna. Kalau makna yang dihasilkan adalah benar, nah maka akan mendukung keberhasilan proses komunikasi. Kendala komunikasi dapat berawal dari kekeliruan memberi makna dalam persepsi tersebut.
Jadi, teman-teman diharapkan dalam menghasilkan sebuah makna dari persepsi itu diharapkan tepat ya, benar, sehingga dapat mendukung keberhasilan suatu proses komunikasi. Kemampuan manusia dalam menyerap stimuli dengan indrawi yang sifatnya terbatas, sehingga tidak mungkin dapat mengumpulkan keseluruhan informasi tentang karakteristik ya orang lain secara lengkap. Kita itu mempunyai minat ya yang berbeda-beda, sehingga yang memperoleh perhatian indrawi juga hanya sesuatu yang kita minati. Nah, stimuli yang kadang-kadang penting tidak kita perhatikan karena kita tidak berminat. Contoh misalnya dalam perapotekan antara si farmasis dengan si konsumen atau si pasien. Nah, dalam proses pelayanan informasi kepada pasien, terkadang di samping kita ada teman ya, rekan kerja kita yang misalnya melakukan hal-hal sesuatu, misalnya meracik, menyiapkan, dan tentunya kita tidak memperhatikan atau tidak kita berfokus ke dia. Artinya kita tetap fokus kepada proses pelayanan obat kepada pasien. Misalnya di luar apotek ada orang yang lagi bertengkar ya misalnya, tentunya kita tetap fokus dalam proses pelayanan informasi kepada si pasien. Atau mungkin ada pasien yang lain yang datang yang kemudian langsung menuju ke atalas-atalas obat yang lainnya, tentunya kita akan tetap fokus pada pelayanan informasi kepada pasien yang kita tangani. Sehingga setiap orang itu hanya memperhatikan sebagian dari stimuli yang tersedia sekaligus mengabaikan stimuli lainnya dengan memanfaatkan filter ya atau barrier. Nah, dua barrier yang dilalui semua itu masukan atau sensasi, dimana yaitu filter secara fisiologis dan filter secara psikologis. Filter fisiologis itu menunjukkan pada kondisi di mana perhatian kita hanya benar-benar tertuju kepada hal-hal yang menarik indera kita dalam menangkap objek secara fisik. Nah, penglihatan hanya terfokus memperhatikan yang apa kita sampaikan. Artinya misalnya kita menyampaikan informasi dalam brosur atau etiket suatu kemasan obat. Nah, pendengaran hanya akrab ya dengan suara yang lembut ya misalnya. Kemudian filter psikologis yaitu membatasi perhatian kita terhadap stimuli yang berkenaan dengan pertimbangan psikologis kita. Misalnya, contoh-contohnya ya, memperhatikan rekan kerja kita dalam suatu apotek itu sendiri yang mempunyai kesibukan yang sama dengan kita. Persepsi itu merupakan inti dari komunikasi. Kenapa dikatakan demikian? Karena jika persepsi kita tidak akurat, maka berkomunikasi secara efektif tidak mungkin dapat tercapai. Nah, persepsi pada suatu individu itu menentukan dari dua hal ya, ditentukan dari dua hal. Yang pertama adalah kita memilih pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Yang kedua adalah memilih seorang teman dan mengabaikan teman yang lain. Sehingga cara kita berkomunikasi secara interpersonal itu sangat dipengaruhi oleh persepsi kita terhadap partner komunikasi kita. Nah, bila persepsi kita positif, kita akan melakukan komunikasi dengan nyaman. Akan tetapi, bila kita mempunyai persepsi yang negatif terhadap seseorang, kita akan berusaha membatasi diri sehingga tidak berkomunikasi terlalu mendalam dengan orang tersebut. Ambillah contoh misalnya dengan dalam kasus tadi bahwa datang seorang pria yang bertubuh kekar ya di apotek. Dia memiliki tato di sebagian badannya. Dia berperawakan kuat gitu kan ya. Artinya kalau teman-teman mempersepsikan orang tersebut merupakan orang yang memiliki konotasi yang baik, nah tentunya itu akan menjadikan proses komunikasi kita secara interpersonal berjalan dengan nyaman dan baik. Akan tetapi jika kita mempersepsikan orang tersebut dalam konotasi yang negatif, nah tentunya teman-teman ya selaku tenaga farmasis di apotek akan berusaha membatasi diri
sehingga tidak berkomunikasi terlalu mendalam dengan orang tersebut. Ya, bisa dikatakan bahwa teman-teman cuma menyampaikan apa yang benar-benar perlu disampaikan terkait obat yang atau perbekalan farmasi yang pengen dibeli, seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi itu merupakan suatu proses internal yang dilalui suatu individu dalam melakukan penyeleksian dan mengatur stimuli yang datang dari luar dirinya. Nah, stimuli itu merupakan suatu bentuk sesuatu hal ya yang ditangkap oleh indera, dan secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah persepsi proses individu dalam memahami kontak hubungan dengan dunia sekelilingnya. Informasi itu ditangkap oleh indera dengan cara mendengar, melihat, meraba, mencium, dan merasa. Nah, stimuli dikirim ke otak untuk dipelajari dan diinterpretasikan. Kemudian timbullah suatu feedback, dan akhirnya feedback tersebut direspon kembali. Jika benar-benar sudah sama atau sudah sepahaman, maka komunikasi interpersonal akan terjalan dengan baik. Akan tetapi jika persepsi tersebut beda pemahamannya, maka tenaga farmasis ya dalam artian dunia perapotekan harus mengulangi lagi atau menjelaskan lebih lanjut dan detail terkait pesan informasi yang disampaikan kepada pasien dan konsumen, sehingga diharapkan terjadinya suatu komunikasi interpersonal yang baik. Sekian ya materi dari saya terkait komunikasi interpersonal yang menitik beratkan kepada bentuk persepsi. Semoga materi ini merupakan suatu materi yang dapat menambah ilmu teman-teman, wawasan teman-teman dalam pelayanan informasi obat terkhusus di dunia perapotekan. Jika ada salah kata dan hal-hal yang semacamnya, mohon dimaafkan. Dan jika itu merupakan hal-hal yang baik, semoga kita dapat belajar bersama. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.